Terus aku juga bertanya hal yang sama. Nggak tahu di mana mereka sekarang, tapi aku berharap mereka sukses dengan apa yang mereka lakukan. Karena gitu, kamu nggak boleh jahat dengan orang. Gila, itu pembunuhan karakter yang terbunuh. Aku kayak, aduh gila. Kalau ada kawan-kawan pun yang hanya mau memanfaatkan kamu, nggak apa-apa. Aku punya orang yang baik. Nih satu ada juga di tempat kerja. Ada Kak Arya. Nggak apa-apa. Ada Rimar. Nggak apa-apa. Aku ada teman-teman yang baik. Dan kurangkan bercakap hal yang tidak berguna dan penting dengan kawan-kawan. Itu. Jadi kalau hal yang berguna ngobrol, kalau hal yang nggak berguna kayak menjelek-jelekan orang, mohon maaf lahir batin, aku sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam show podcast Confession yang Bikin Gelap. Dan minggu ini saya bersama dengan seorang tetamu kita yang kita terbangkan jauh dari seberang. Seorang penyanyi, seorang komposer yang berbakat dan juga sedang melebarkan bakat seninya di negara kita. Ini dia Ellen Henderson. Halo. Sehat Ellen? Sehat banget. Makin sukses. Terima kasih. Semoga ya. Ya semoga. Kita amin. Harus positive thinking kan. Ellen juga merupakan bekas peserta program reality kita Alpha Big Stage, betul? Betul sekali. Satu pengalaman baru buat kamu ya Ellen? Sangat baru, sangat unik, sangat menantang. Dan baru melancarkan single terbarunya juga yang dicipta khas kamu nyanyi dan cipta. Betul. Dengan Ziha. Itu juga aku yang buat, ya. Ellen. Mungkin bagi yang belum mengenali Ellen kan, tapi saya rasa peminatnya sudah ada di sini. Kan bila menyertai reality show itu dah ada peminat, tapi bagi belum yang mengenali Ellen, yang akan mengenali Ellen selepas menonton podcast ini. Sudah berapa lama berkarya dalam bidang muzik di Indonesia terutamanya? Kalau di Indonesia saya sebenarnya baru banget ya. Kalau berkarya secara masuk ke dalam industri baru 2 tahun. Tapi kalau berkarya dalam hal saya mulai merilis lagu di Indonesia sudah mulai dari tahun 2020. Iya, tapi sebelumnya saya sempat menjadi seorang ghostwriter untuk penyanyi-penyanyi di Russia. So sudah sampai di luar negeri lagi. Tapi di luar negeri bukan nama aku, karena aku tulis, mereka beli dan jadi nama orang lain. Bisa segitu? Bisa. Semuanya bisa. Kamu oke? Waktu itu karya kamu tidak menggunakan nama kamu? Ya, waktu itu aku bukan seorang seniman ya. Jadi waktu bukan itu siapa-siapa maksudnya lah. Kan? Yang tidak dikenali pada kamu. Benar. Dan saya juga waktu itu memang profesi saya bukan seorang seniman, bukan seorang musisi. Waktu itu saya seorang copywriter. Yang suka membuat melodi, suka membuat nada. Jadi di waktu itu aku nggak ngerti namanya royalti, aku nggak ngerti namanya ini itu. Jadi aku kayak oke, buat kasih. Karena itu dari tahun berapa Ellen? Itu 2018. 2017 sampai 2017, tapi fokusnya 2018 sampai aku pindah ke Russia sampai 19. Maksudnya jadi penulis itu, ghostwriter itu di Indonesia? Di Russia. Di Russia. Rusia. Tidak rasa maksudnya menyesal Ellen? Tapi sebelum itu, kenapa maksud saya membuat itu sehingga itu keputusan itu? Pertanyaan yang bagus ya. Itu karena teman-teman aku sebenarnya. Jadi teman aku ini seorang vlogger dan juga seorang vlogger yang ingin bernyanyi waktu itu. Dan aku kayak boleh, aku boleh bantuin gini. Agak menyesal, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Soalnya kalau datang di depan namanya pendahuluan. Betul. Jadi kalau tidak menyesal kita tidak belajar. Betul ya, kita gimana ya. Jadi ya udahlah, menjadi sebuah pembelajaran buat aku.
Dan sekarang aku lebih berhati-hati. Ya gitu. Tapi waktu itu dibayar? Dibayar. Oke. Tapi pada mungkin tidak seberapa. Mungkin kalau kamu melihat karya itu sekarang dengan hari ini, mesti kamu beranggapan nilainya itu tidak setimpal dengan apa yang kamu buat, kan? Maksud saya karyanya itu. Gimana ya? Oke lah, karena dulu juga aku nggak pinter banget, nggak jago-jago amat gitu loh. Jadi nggak apa-apa, fair play lah. Aku juga memberikan ya, dan terjadi. Jadi nggak apa-apa. Bila mendengar lagu itu di sana, kamu ini lagu saya. Aku diam aja. Oke, wah bagus banget ya. Iya. Oke. Diam aja. Tiada siapa tahu. Nggak ada yang tahu. Ada yang masuk chart lagi. Betul. Ya nggak ada yang tahu. Bayangkan kalau itu adalah karya kamu, kan? Boleh dapat royalty. Nggak apa-apa. Sekarang di sini. Ya, maksudnya kalau, yalah macam kamu katakan tadi, kalau tidak ada satu orang kata keputusan yang mungkin kita tidak buat pada awalnya, kita tidak belajar. Benar. Kan, Ellen? Tapi mungkin ya kalau aku tahu dan aku melanjutkan di sana, aku nggak akan bahagia kali ya. Soalnya di sana aku tuh kurang happy. Oke. Pertama mungkin karena kekurangan sinar matahari. Nomor 2 karena apa ya? Tuntutan produsernya tuh sangat di luar Nurul, di luar nalar. Okay. Jadi aku tuh bekerja selalu under pressure, dan karya-karya yang aku hasilkan tuh bukan karya-karya yang dari natural. Iya, itu lebih ke fabricated art. Maksudnya mengikut kehendak mereka. Jadi memang ya udahlah, terserah gitu loh. Cuman kalau mau dipikir-pikir, ya itu seperti anak-anakku yang aku telantarkan, diadopsi secara ilegal. Tetapi kenapa dia sampai ke sana, Ellen? Jadi, panjang banget ceritanya, Kak. Jadi gini, dulu aku tuh berkuliah di Malaysia. Oke. Dan di Malaysia, di kampus aku banyak banget student dari Russia, dari Kazakhstan. Kebetulan aku tuh satu tempat tinggal dengan orang-orang itu. Dan aku mulai belajar bahasa Russia. Dan aku dipaksa temanku untuk nyanyi lagu Russia. Judulnya Tita Krasiva. Aku nyanyi, ternyata dia record. Dia bilang recording ini dia mau kirim ke mamanya. Dia post lah di YouTube. Itu 2000 berapa ya? 10? 11? Viral di Russia. Viral banget di Russia. Aku sampai pernah diundang menyanyi di konsulat Kazakhstan di Malaysia dulu. Terus kalau aku jalan, aku kamu Alan kan yang nyanyi Tita Krasiva? Iya gitu. Di kalangan situ terkenal. Karena dulu tuh YouTube community yang kecil ya. Betul. Aku ingat banget, aku seminggu views aku 100.000. 2011 100.000 itu sangatlah besar. Betul. Sangat teramat besar. Mungkin kalau sekarang 1 juta kali ya. Iya. Inflasinya segitu ya. Cuman itu membuat aku tuh dikenal. Sampai akhirnya aku diajak collab oleh beberapa YouTuber dari sana. Tapi collabnya tuh sangat sangat kita tuh aku nyanyi di rumah, mereka nyanyi di sana, terus kita gabungin. Viral juga. Jadi aku nggak tahu ya kalau mereka tuh panggil aku collab untuk viral atau enggak. Tapi aku iya aja dulu. Masih tidak tahu apa-apa. Masih sangat polos. Naif orang. Iya, aku kayak iya aja. Yang ngajak aku collab itu YouTube-nya jadi naik. Dan dia sekarang jadi YouTuber yang sukses di Russia. Sekarang sudah pindah ke LA. Dialah yang ajak aku ke Russia. Dari situ sempat juga ada satu musisi ngajak aku. Cuman dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi aku nggak bisa ngomong karena Russian aku di zaman itu masih sangat terbatas. Akhirnya pas aku pindah ke Russia, aku juga sempat kerja dengan beliau di membuat lagu.
dan dengan yang satu ini. Itulah gimana aku sampai di sana. Dapat pada akhirnya kamu belajar sesuatu yang baru untuk career kamu ke depan sehingga ke hari ini. Aku sempat berpikir kalau aku tuh nggak akan menyanyi lagi. Jadi disebabkan tahun 2016 aku mengikuti satu ajang competition ya. Dan aku tuh terinfeksi penyakit di tenggorokan. Di Indonesia? Di Indonesia. Okay. Jadi aku tuh kena vocal cords paralysis. Okay. Jadi salah satu dari pita suara aku tuh tidak mampu untuk bergetar. Okay. Dan gejala-gejalanya udah ada. Cuman aku tuh mengira aku mungkin sakit teka. Aku nggak tahu gitu loh. Terus aku ikut The Voice Indonesia. Aku dibully karena suaraku sangat jelek. Okay. Tapi dibully oleh netizen. Okay. Wih, jahat banget. Dihujat. Hujatan. Dihujat. Tapi waktu itu juga Agnes Mo, dia juga kena hujat gara-gara aku karena she was the only one yang menekan button untuk berputar. Betul. Terus setelah itu aku lolos blind audition, battle round, dan aku terhenti di knockout. Dimana aku nyanyi Rindu. Lagunya Agnes. Lagunya Frida. Oh, Frida. Yang dinyanyikan oleh Agnes. Yeah. Jadi aku cover lagunya itu. Dan viral. Yeah. Anehnya itu 8 bulan setelah tayang. Yang membuat itu viral adalah almarhumah penyanyi Malaysia. Siti Sarah? Bukan. Adibah Noor. Oke. Okay. Yes. Beliau yang membuat itu viral. Jadi dia download videonya, dimasukin ke dalam Twitternya dia. Terus dibilang, inilah penyanyi yang berasaskan penghayatan, bukan teknik. Yes, betul. Okay. Viral banget lagu itu. Tapi aku udah gak bisa nyanyi karena pita suaraku sudah rusak. Oke. Jadi aku balik ke Malaysia. Aku berobat di sini dan aku diharuskan untuk vocal rest. Jadi aku vocal rest selama 7 sampai 8 bulan. Lama. Sangat lama. Aku gak boleh bicara. Aku gak boleh berbisik sangat berbahaya. Aku gak boleh batuk. Aku gak boleh berdehem yang gak boleh. Jadi aku kayak bisu. Diem. Setelah 8 bulan aku sering bolak-balik Malaysia, Indonesia. Dia mulai sembuh, aku ikut vokal terapi. Belajar lagi gitu-gitu. Dan aku waktu itu stres karena nggak bisa nyanyi kan. Yeah. Jadi aku decided untuk have my little trip around Southeast Asia. So I went to Malaysia for sure. I went to Penang. And from Penang I took a train. I went to Bangkok. Then after Bangkok I went to Cambodia, Vietnam. And then I went back to Bangkok. Nah di Bangkok ini aku ketemu dengan orang dan dia bilang, kamu kerja apa? Okay. Aku bilang, aku gak ada kerjaan. Aku menghabiskan uang simpanan aku. Kenapa kamu gak kerja di China? Aku bilang, okay. How? Datang aja cari di sana. So I went back to my country. I went to Indonesia. As I certified my bachelor degree. Terus aku beli tiket ke China. Aku buat tourist visa karena according to the internet itu bisa di-convert ke working visa. Jadi aku buat tourist visa, terus aku melamar pekerjaan, dapat dengan cara yang sangat tidak disangka. Sebagai apa? Copywriter. Oh, oke. Jadi terus paspor aku diambil, di-convert the visa dari tourist ke working visa. Kerja setahun, nah itulah aku merasa oke, karir aku sudah ini. Oke. Aku nggak akan menyanyi lagi. Jadi ketika mereka minta untuk aku membuat lagu dan dibeli putus, aku kayak oke. Karena aku rasa ini bukan karir aku, nyanyi aku sudah selesai. Betul. Aku sekarang adalah seorang copywriter. Seperti itu. Yang karyanya yang ditulis tapi bukan menggunakan nama kamu sendiri. Bener.
Tapi aku copywriter untuk beberapa media di China lah. Kalau sewaktu kamu menulis lagu yang di Rusia itu kan, ataupun ialah, dan sehingga sebelum menggunakan nama kamu sendiri itu, berapa banyak Alan kalau boleh kamu? Oh dikit kayaknya. Okay. 5. Setahun aja. Setahun ialah. 5. Dan memutuskan kembali untuk pada akhirnya memutuskan untuk aku harus guna nama sendiri dan Untuk aku? Iya. Bila? Jadi gini. Waduh, ini pertanyaan yang ini ya. Jadi gini, Kak. Aku tuh kembali, jadi waktu itu COVID-19. Betul. So I went back to Indonesia. Terus I have no job. Aku kerja dan aku kerja lagi sebagai copywriter, tapi kesenjangan gaji di China dan di Indonesia sangatlah besar. Oh kayak ini gajinya kecil banget. Tapi gimana ya? Waktu itu juga lagi susah ya, COVID kan. Ada sahabat aku namanya Rimar. Waktu itu dia barusan menang Indonesian Idol. Dia call aku, dia bilang, Kak, ini ada X Factor Indonesia. Mereka tuh lagi bikin audition. Kamu ikutlah. Aku bilang, nggak mau nanti aku dibully, suara aku jelek. Nggak mau, aku jadi copywriter aja. Coba aja, ikut aja. Siapa tahu masuk. Terus aku lagi di rumah, aku terima gaji waktu itu. Ya, segini doang ya. Udahlah aku coba. Jadi aku coba. Aku ingat banget aku waktu itu di toilet, aku bikin satu video, aku tempel handphone aku di pintu kamar mandi. Aku nyanyi Risalah Hati. Iya, Risalah Hati. Aku nyanyi Risalah Hati, terus aku kirim secara online. Nggak ada kabar. Tiba-tiba 1 bulan aku lihat X Factor ada Instagram. Tiba-tiba video aku masuk. Audisi terbaik minggu ini gitu. Video kamu? Iya, tapi masih nggak ada kabar. Tiba-tiba di bulan August 17 August aku ulang tahun. Terus ada aku, ada manajer temanku, ada teman aku, ada Rimar. Jadi kita berempat. Ada kakakku dan suaminya, kita berenam. Dan teman aku. Jadi ada Rimar, bertujuh. Ada Rimar, Devi, Andi, Andina, aku, kakakku dan suaminya. Kita bertujuh. Tiup lilin. Jadi I made a wish. Terus mereka bilang gini, kita doakan semoga Alan masuk X Factor dan menjadi juara. Gitu. Tiup lilin, yeay, gitu aja. Besoknya aku ditelepon. Ini dengan Joan Alan Anderson. Iya. Oh jadi kami memilih kamu untuk masuk ke tahap selanjutnya. Untuk audisi secara online. Aku bilang, oh oke. Alan, apa kamu bekerja sekarang? Aku terus bilang, oh enggak. Aku masih bekerja, tapi aku bohong lah waktu itu. Enggak kerja. Oke. Nanti kita kabarin lagi. Aku terus telepon bos aku berhenti kerja ya. Aku telepon bos aku bilang, aku berhenti kerja. Aku jujur, aku kalau nggak lolos ya udah, aku cari kerja baru. Tapi aku positive thinking, mungkin aku akan lolos. Jadi aku berhenti kerja. Jadi audisi pertama disuruh nyanyi. Kirim video lagi. Terus kita dikumpulkan untuk Zoom audition karena waktu itu masih pandemi 2021. Masa transisi lah dari pandemi ke semi non pandemi. Kita audition lagi, lolos dengan mudah. Aku tuh tidak effort gitu loh. Aku tidak mencoba untuk lolos sebenarnya. Aku nyanyi aja, I just being myself, nyanyi lagu-lagu yang orang nggak terpikir mau nyanyi, itulah yang aku nyanyikan, lagu-lagu TikTok. Betul. Aku nyanyi, lolos.
Akhirnya disuruh tunggu 2 minggu untuk dapat call. Jadi mereka dari 17,000 yang ikut audition, mereka akan pilih 5,000 kalau nggak salah. 5,000 dan dipotong menjadi 500. 500 orang ini akan mengikuti audition with the judge. Bunga Citra Lestari, Judika, Anang, Rosa, Ariel. Betul. Baru 4 hari aku sudah telepon, Alan kamu masuk ya. Oke, aku yeay. Kamu mau audisi lagu apa? Aku bilang aku mau nyanyi lagu Kiss Me More. Lagunya siapa? Doja Cat. Kamu serius? Iya. Kamu gak mau yang lagu yang lain? Enggak. Aku belajar, tapi aku gak tahu lagunya. Aku cuma suka denger di TikTok. Jadi aku belajar rapnya, aku belajar melodinya. Audition. Aku sangat nervous. Kamu bayangin orang yang selama ini kamu lihat di kaca televisi, yang penyanyi Indonesia tuh levelnya tuh ngerti gak sih kayak di depan mata kan. Dan waktu itu contoh pintu itu tempat mereka duduk. Aku di sini sangat dekat dan sangat intimidating untuk aku lah waktu itu. Aku jalan, aku nyanyi sangat buruk Kak. Karena aku nervous. Kamu bayangin aku pegang mikrofon tuh bergegar. Terus Abang Judika nanya, kamu tahu kamu pitchy? Aku bilang, iya. Kamu tahu bagian mana kamu pitchy? Iya tahu, ini. Oh bagus, berarti kamu memang tahu kalau kamu pitchy. Terus Teh Ocha bilang, warna suara kamu sangat bagus. Aku suka warna suara kamu. Aku mau kasih yes. Mungkin kamu nervous aja. Terus Kak BCL, itu lagu favorit aku. Aku mau kasih kamu kesempatan. Aku kasih kamu yes. Terus di hati aku ya, oke, mungkin 2 yes 3 no. Jadi no lah, mungkin they're just being nice to me. Tiba-tiba Abang Judika bilang, oke, aku mau lihat kamu nyanyi lagi. Jadi 3 yes, lolos. Aku kira cuma 3 yes 2 no. Ternyata Kak Ariel juga yes. Dan Mas Anang juga yes. Dia bilang, oh aku yes karena kamu orang yang menyenangkan. Aku bilang, hah? Oke lah. Lolos. Semua berjalan sangat mulus. Sampai akhirnya The Chair aku tereliminasi. Dan aku di pair dengan orang-orang yang tereliminasi untuk menjadi sebuah grup. Jadi vocal group. Aku kasih nama vocal group itu. Namanya itu. Dan aku pilihin lagu waktu itu. Kita nyanyi lagu itu. Dan kita sangat bagus. Kita gak pernah berada di bottom 3. Selalu aman. Sampai akhirnya kita menjadi juara kedua. Naib juara. Tempat kedua. Jadi doa-doa di ulang tahun itu berhasil. Semoga kamu sampai pucuk acara ya. Juara 2 pun pucuk kan. Di final kan? Grand final. Sampai pucuk. Nah, singkat cerita, kita berjalan dengan grup ini, namun dalam grup itu sangat susah. Ada yang mau begini, ada yang mau begini, ada yang mau begini. Sebab kepalanya banyak. Ada yang mau begini. Waktu itu kerjaan aku cuman iya. Aku cuman waktu itu aku ada connection yang banyak ya dengan stylist, dengan fotografer di Indonesia. Jadi waktu itu aku rasa grup aku lebih bagus kalau kita memiliki sebuah branding image yang tepat. Karena menurut aku dulu copywriter, aku pernah tinggal di China. Jadi aku belajar satu hal dari China. Barangnya walaupun jelek, kalau packagingnya bagus orang akan beli. Betul. Bener gak? Jadi that's what I try to implement di grup aku. Mungkin wajah kita gak komersial, tapi kalau kita punya style yang bagus, penampilan yang menarik, orang akan beli kita. Orang akan book kita. Dan waktu itu harga kita lumayan mahal ya. Akhirnya mereka bilang, oh iya bagus juga idemu. Tapi ketika aku menyampaikan ke manajer tidak setuju dengan alasan, oh itu outputnya apa, ininya apa. Tapi di grup chat sebelah teman-temanku, Alan kok gini-gini. Nah aku sound ke manajer, bener gak setuju. Teman-temanku masuk di grup yang ada manajer, tiba-tiba backup manajer aku. Jadi aku kayak, weh, lalang. Kan di grup ini kita kan sepakatnya begini, kenapa di sini begini? Tapi ternyata itu membuat mantan manajerku membenci aku. Aku dibilang orang yang problematik waktu itu karena aku sebenarnya hanya menyampaikan aspirasi dari teman-temanku lah. Ya udah,
Akhirnya aku dikeluarkan dari grup tersebut. Nah ini kenapa aku akhirnya menulis lagu sendiri. Jadi ketika aku dikeluarkan dari grup, aku nggak ada label. Aku dikeluarkan dari label itu. Jadi waktu itu aku di label yang sama dengan grup tersebut. Aku ingat banget A&R-nya bilang gini, dan aku catat semuanya di iPad aku. Karena aku seorang pencatat, kan copywriter. Waktu meeting aku catat. Alan, karena kamu sudah nggak dengan grup lagi, makanya kamu udah nggak dengan label lagi. Aku sangat terluka waktu itu. Aku sangat terluka karena, wah, aku harus ngapain? Aku nggak ada grup, aku nggak ada lagu, aku nggak ada label. Harus bergerak sendiri. Aku makannya gimana? Tapi masih di manajemen. Itu kejamnya. Kayak aku mau gimana nih? Aku di manajemen. Aku dalam toko. Tapi aku nggak ada produk mau dijual. Betul. Ngerti nggak sih? Aku dalam sebuah shopping mall. Aku dikasih lot. Ini lot kamu. Tapi nggak ada produk. Tapi nggak ada isinya. Aku kayak waduh gimana ya? Makannya gimana? Bener. Aku buat lagu sendiri. Waktu itu aku minta temanku bantuin karena aku biasa buat lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Indonesia ini agak susah karena pemilihan kata-katanya tuh harus puitis. Dia beda lah, beda ya. Akhirnya aku minta bantuan temanku, namanya Kak Igo. Kita bikin lagu, kita buat lagu. Aku bikin part sangat sedikit karena itu yang aku bisa. Jadi lagunya 2 orang yang buat. Dari situ aku belajar, oh gininya, gini. Aku terus tangkap. Aku rilis lagu itu, dibully. Wah, Alan kacang lupa kulit. Dibully oleh teman-teman? Enggak, dibully oleh fans yang grup tersebut. Dihujat lagi? Dihujat lagi. 2 kali sudah gue dihujat. Alan adalah kacang lupa kulit. Alan adalah pengkhianat. Oh, Alan ini mau ngartis sendiri. Oh, dia rasa dia mau terkenal gini-gini. Kak, aku mau menjelaskan sampai teripang aku mau keluar. Ketika mereka juga nggak mau mengerti ya, jadi nggak ada gunanya juga. Betul. Karena memang waktu press conference aku terkeluar dari grup, memang sangat dihindari menyampaikan alasan Alan dikeluarkan. Alasannya adalah kita mau jalan sendiri. Jadi orang tuh jadi mengira hal-hal yang tidak baik di aku. Tapi waktu itu aku mencoba untuk menjelaskan, tapi nggak ada gunanya. Jadi aku belajar satu hal ya. Ketika hal itu terjadi, kamu diam aja. Kamu menjelaskan pun kalau mereka sudah terpatri idenya seperti itu, orang tak akan terima. Dia nggak akan terima dan itu bahkan memburukan nama kamu juga. Oh lihat dia begini. Jadi mendingan biarin. Waktu itu aku I didn't know how to handle it. So I tried my best to explain like but I didn't say that I was expelled from the group. No, I was like, no, we had different path. We were doing this and these 2 other projects. It's for our good. Tapi tetap Alan bla bla bla. Jadi ya udahlah. Terus ternyata di radio di Indonesia aku juga dijelek-jelekan oleh some people yang bilang oh Alan ini dia sangatlah problematik makanya dia keluar dari second chance, that's the group name lah. Dia keluar dari situ. Jadi mereka tuh membuat sebuah narasi as if I am the one who are trying to get out of the group. Sampai aku tuh kalau ke radio di masa itu pertanyaannya sama, kenapa kamu keluar? Aku bilang, hah? Siapa yang bilang? Oh ini yang bilang ini. Aku bilang, oh enggak. Aku nggak keluar. Tapi waktu itu aku nggak bilang aku dikeluarkan. Aku cuman kayak, aku nggak keluar. Kita cuman jalannya beda aja. Makanya lagu aku jalan yang berbeda. Dan ya gitu. Setiap aku bikin konten, komennya hate semua. Dia nggak sukses gini. Well, soalan saya, di mana ke mereka yang lain sekarang? Terus aku juga bertanya hal yang sama. Nggak tahu di mana mereka sekarang, tapi aku berharap mereka sukses dengan apa yang mereka lakukan. Karena gitu. Kamu nggak boleh jahat dengan orang. Gila itu pembunuhan karakter yang terbunuh. Aku kayak aduh gila. Apa ya, image aku jadi buruk, jadi jelek. Aku jadi dianggap orang yang problematik. Aku jadi dianggap orang yang pembawa masalah. Padahal sebenarnya aku digibahnya di sana sini ya. Kak parah banget.
Aku sampai susah job waktu itu. Aku sampai susah job. Kayak, dan mereka terlalu banyak rejection. Banyak rejection karena mereka menganggap aku tuh orang yang susah diajak kerjasama. Kan? Ya, padahal ada satu hal yang aku selalu ingat ya dari katanya Kak Ariel. Jadi Kak Ariel tuh pernah bilang, you can be as talented as you could, but people would want to work with those who are easy to work with. Jadi seberapa berbakatnya kamu, kalau kamu susah diajak kerjasama, they don't wanna work with you. That's why I always do my best to be as easy as possible. Aku mau kerja dengan banyak orang. Dan itu yang aku selalu buat. Tapi karena itu, dia langsung mencorengkan my image. Tapi gak apa-apa ya. Tapi itulah jalan Tuhan ya. Betul. Aku tuh digituin, aku diajarkan untuk sabar. Iya. Sabar, aku diajarkan untuk bisa menulis lagu sendiri. Karena I have no one. Yes. Dan dengan kesempatan itu, aku bilang ke mantan manajerku, ya udah aku nggak diurusin, aku mau keluar aja. Dan dia bilang, oke, kamu aku keluarkan. Dia buat satu surat di mana aku dikeluarkan dari manajemen tersebut. Kamu tahu, surat itu aku bingkaikan, aku gantung di dinding kamar aku. Karena untuk keluar dari situ sangat susah. Kalaupun keluar, kamu harus bayar duit yang banyak. Jadi karena aku terkeluar secara gratis, lega. Oke, yes, kamu tahu aku orang yang sangat bahagia terkeluar. Aku print surat itu, taruh di dinding, aku pajang. Itu sebuah penghargaan lah buat aku. Dan aku terus, I have to write song. Ellen, sebelum itu, grup itu bertahan berapa lama? Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Aku masih suka dibanding-bandingkan dengan mereka. Aku masih dibilang, lihatlah dia nggak sukses. Kita bisa baca dari jumlah stream Spotify. Nggak sombong ya. Aku cuman mohon maaf ya. Tapi itu pembuktian. Iya benar. Kayak sorry to say ya, mohon maaf lahir batin ya. Aku sudah cukup muak mendengar kata-kata seperti itu. Kayak, aduh ini apa ya, ini bukan sebuah hal yang harus, aku tuh sudah diam terlalu lama. Jadi sekarang, mungkin dulu aku diam aja. Ya sekarang kalau misalnya bilang, oke, kalau menurut kamu seperti itu, kejayaan kamu seperti apa? Ya udahlah, itu adalah dibuktikan aja. Aku nggak mau ngomong. Aku cuman ya udah, kita lihat aja siapa yang kerja lebih keras. Kan aku sudah album. Dan sendiri pun album. Streamingnya udah ratusan lumayan, juta. Iya, ratusan ribu, ada 1 juta. Mungkin tidak sampai ratusan juta, tapi setidaknya lebih baik dari apa yang aku sudah buat kemarin. Dan lebih baik dari versi yang lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan kepada kamu. Ya, karena menurut aku kehidupan ini tuh jadi gini ya. Mungkin, Alan kamu tuh gak sukses karena streaming kamu gak ratusan juta. Gak apa-apa. Belum. Aku rasa aku sudah dibawa Tuhan sejauh ini. Bukan untuk dikecewakan. Tapi aku dibawa sejauh ini dengan path yang sangat bertubi-tubi, berliku-liku, berbatu-batu. Itu untuk membentuk aku menjadi karakter yang lebih baik. Mengasah bakat aku yang lebih baik lagi. Sampai mungkin ketika aku sudah siap, aku deserve untuk mendapatkan hal itu. Dan aku sangat bersyukur. Walaupun jalanku tidak semulus teman-teman aku di luar sana yang keluar reality show terus juta, followers terus 1 juta, streaming kentut pun rekam masuk Spotify 500 juta gitu loh. Tapi aku bersyukur karena apa ya, jalan ini membentuk aku seperti sekarang. Aku bisa buat lagu, aku bisa kerja dengan Ernie Zakri, aku bisa bertemu dengan tim kecil aku yang aku sangat sayang dan hargai di sini. Ada Kak Shirin, Kak Arya. Aku sangat menghargai mereka. Ini hal-hal yang gak bisa aku dapat. Mungkin kalau aku terus naik, mungkin orang akan berada di sekitar aku for my popularity, for the money that I earn. Tapi bahkan di sini aku disayang, dijaga, diurus. Di sini dan di sana.
Ellen, adakah itu juga menjadi alasan dengan apa yang telah kamu lalui di sana kan? Dalam kerjaya kamu, adakah itu menjadi alasan untuk kamu melebarkan sayap kamu dalam music industry di Malaysia, Ellen? Kalau alasan, jadi gini. Aku rasa Tuhan yang memilih Malaysia. Ketika aku rilis Rindu, jadi Rindu ini lagu yang aku sangat suka. Suka banget. Suka sangat. Suka nak. Aku rilis Rindu Juni, bulan Mei 2024. Oke. Streamnya sepi. Oke. Aku pikir streamnya akan naik. Enggak, sepi. Juni sepi, Juli sepi. Aku bilang ya sudah 3 bulan. I invested all of my money in my bank account untuk Rindu itu. Yes, semuanya. Berapa, Ellen? Adalah sekian. Berapa juta? Sekian puluh juta. Rupiah berapa? Itu rupiah. Yalah, sekian berapa puluh juta? Sekian lah Kak. Banyak. Buat aku banyak lah. Habis dalam account? Habis aku sisa 1.600 rupiah sahaja. Iya waktu itu. Jadi aku bayar. Aku music videonya lumayan. Sendiri. Iya mahal. Productionnya aku production Rindu itu emang bagi karena aku memang itu lagu favorit aku dan aku mendapatkan kesempatan untuk remake lagu itu. Betul. Takkan aku mau setengah-setengah ya kan? Aku harus iya dong. Itu lagu yang ditulis oleh Bapak Eros Jarot gitu loh. Seorang legenda maestro di Indonesia. Masa aku setengah-setengah? Aku 3 bulan masih sepi. 3 bulan sepi. Terus dalam 3 bulan itu banyak masalah datang ke aku. Pertemanan lah ini itu. Sampai akhirnya aku nggak berteman dengan banyak orang. Frust? Enggak, karena teman-temanku mereka menganggap aku nih nggak baik. Ataupun mereka yang nggak baik. Jadi sangat rumit ya kalau diceritain dan sangat melukai lah. Nggak ada teman, mereka berteman hanya untuk sebuah keuntungan lah. Itu yang aku rasa. Mulut ke mulut. Ya udah, aku akhirnya sendiri dan gatel. Dan aku tolak job-job yang datang. Karena aku kayak lagi frustasi banget ya, kayak meratapi kehidupanku. Sampai waktu itu aku brand ambassador dari sebuah brand loudspeaker di Indonesia. Dan tanggal 5 Agustus. Maaf Kak, mau bersin lagi. Aku on the way, aku ke airport, aku lagi nunggu pesawat. Terus aku saja buat konten, aku taruh handphone aku di lantai. Aku kan waktu itu pakai backpack aja ya. Terus kontennya gini, nggak bawa bagasi, tapi berat banget. Ngerti nggak? Oke. Kayak it feels heavy to leave the city gitu loh. Walaupun nggak bawa hal yang berat, tapi kamu merasa berat untuk meninggalkan. Viral. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Lagu Rindu di situ. Rindu di situ. Oke. Tiba-tiba aku sampai di Bali. Kok dia sudah 100.000 ya? Terus video aku kalau nggak salah dia stop di 200.000 views aja. Tapi pas aku sampai di Bali besoknya, Rindu sudah 5.000 orang pakai soundnya. Terus kontennya mirip-mirip. Tak nak kerja tapi nak gaji. Malaysia. Malaysia choose me. Jadi konten-kontennya kebanyakan dari Malaysia. Tiba-tiba banyak influencer pakai lagu Rindu. Post foto-foto mereka. Aku sampai ingat banget, aku tuh sempat aku di kamar. Aku lagi main dengan kucing kakakku di Bali. Aku buka TikTok, aku refresh 10.000. Terus aku baca-baca komen, aku refresh lagi 11.000 terus.
Terus aku pulang Jakarta. Aku ulang tahun di Jakarta sendirian. Oh, ada teman aku datang satu orang. Dia bilang, kasihan banget kamu ulang tahun sendiri, teman-teman kamu mana? Aku bilang teman baik aku satu ada konser, satu nyanyi. Jadi aku nggak ada teman. Dia datang ulang tahun. Aku pergi ke konsernya Lyodra. Aku chat Lyodra. Aku bilang, kamu di mana? Dia bilang, aku udah menyanyi nih. Karena ulang tahunku tuh bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi aku pergi visit Lyodra, nonton dia nyanyi. Pagi-paginya aku bangun pagi, aku bikin konten di Car Free Day Jakarta. Bundaran HI. Bundaran HI. Di situ aku ambil my portable speaker, letak, ambil mikrofon, aku nyanyi Rindu. Orang berkerumun. Banyak. Nyanyi, orang video. Aku post itu di TikTok. Car Free Day Jakarta, thick. Car Free Day Kuala Lumpur soon. Tapi aku nggak tahu sebenarnya di Kuala Lumpur ini ada Car Free Day nggak? Ada. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku saja gitu loh tulis. Tapi aku sudah berniat. Oke, aku lihat Spotify punya algoritma Malaysia banyak. Kuala Lumpur. Jadi, oke, aku harus ke Kuala Lumpur. Ada Car Free Day, nggak ada Car Free Day, aku harus ke KL. Aku pinjam duit kakakku kayaknya. Ngapain? Aku mau ke Kuala Lumpur. Beli tiket. Beli tiket. Beliau, Kak Shirin, komen di salah satu video aku. Ayo datang Kuala Lumpur, aku kasih hadiah. Oke. Kak Shirin kasih aku hadiah waktu itu. Dan aku ke KL. Ketemu Kak Shirin. Aku bilang, Kak, aku mau nyanyi di Bukit Bintang. Dengan Genji. Oh oke, aku bisa arrange buat kamu. Kak Shirin arrange. Nyanyi, aku buat konten. Viral lagi. Viral. Kak Shirin bilang, oke kita buat showcase. Di KL. Aku kayak, aduh takut banget. Gak ada yang beli tiketnya. Aku satu lagu aja. Aku juga belum ada album. Belum ada notable. Terus aku kayak, oke. Jadi ayo kita buat showcase. Pas buat showcase, aku takut. Kayak, waduh, kayak emang bisa laku? Ternyata bersyukur banget ya. Ada lah yang datang. Aku nggak tahu sold out nggak sih, nggak ya? Sold out nggak, Kak? Oke, sold out. First Day Media. Dan ada Kak Erni Zakri. Genggamlah tanganku. Nah, ada beliau. Sangat ramah. Kamu tahu nggak sih? Aku ajak beliau nyanyi sama-sama. Kata Dami, kata ayo Kak maju. Suka-suka hati. Beliau pun layan maju. Terus menjadi sebuah koneksi, kita ngobrol sampai akhirnya terciptalah nostalgia. Dan dari situ aku mendapatkan sambutan yang hangat ya. Dikenal sebagai Alan si penulis lagu. Sampai aku menulis lagu untuk teman-temanku ada di Indonesia 2 orang. Di Malaysia sudah ada lagi satu, Ziha Saleh Romansa dengan tema yang sama, City Pop. Dan semoga aku bisa menulis untuk lebih banyak orang di Malaysia. Saya bila Ellen berkongsi mengenai bagaimana kamu disisihkan oleh teman-teman kan, pastinya itu satu benda yang kita rasakan, oh, bila hidup ini tidak ada orang di sekeliling kita, kan? Bagaimana Ellen? Kamu tidak ada kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan pun yang hanya mau memanfaatkan kamu. Nggak apa-apa. Aku punya orang yang baik. Nih satu ada juga di tempat kerja. Ada Kak Arya. Nggak apa-apa. Ada Rimar. Nggak apa-apa. Aku ada teman-teman yang baik.
di Malaysia, ada Sky, ada Daniel, nggak masalah. Tapi kalau ditanya seperti itu, aku nonton podcastnya Dato Sila Majid. Beliau juga dulu dipulaukan. Lihatlah sekarang. Nggak apa-apa dipulaukan, it's okay. Orang mau beli pulau mahal loh, aku dikasih pulau. Ya udah, aku gunakan itu, aku buat lagu tentang itu. Judulnya mungkin ku memang pantas sendirian. Maybe I deserve to be alone. You know what? Sometimes ya, when you are alone, you can do so many things that you cannot do when you have so much distractions. Percaya sama aku. Sometimes when you're alone, you can go faster. Sometimes when you are with your friends, hal-hal yang kamu perucapkan buat dosa. Ngomongin orang, ya gak sih? Melakukan hal-hal yang tidak produktif. Membuang waktu, lepak sana, lepak sini. Me, I don't lepak. I write song. I don't really lepak. My lepak is meeting. My lepak is moto kerja. Yeah, like okay, which artist that I have to write? That's my kind of lepak. Not like lepak and then kamu tahu nggak sih dia nih udah gini. No, I don't entertain those things. Itu sangat tidak baik, sangat berdosa. Tidak pernah marah Ellen dengan situasi ataupun layanan yang kamu dapat daripada mereka yang pernah berteman sama kamu, yang pada akhirnya memulaukan kamu? Enggak apa-apa. Tidak pernah tanya pada mereka why? Enggak usah. Marah mungkin iya, tapi dalam hati. Tapi untuk marah ke mereka enggak apa-apa. Aku rasa semua manusia punya hak. They have the right to choose whom they want to spend their time with. Yang penting aku pernah berjasa kepada mereka. Tapi pastinya mereka melihat perjalanan kamu sekarang. Pasti. Tapi nggak pernah like Instagram post, but never miss my Insta story. Mungkin malah. Enggak lah. You know, you have these friends. Pasti ada ya. You have those friends who never miss your Insta story, but never like your post. You know who like your post? Our post? My post? Maybe your post? Most of them are strangers. Most of them are people that we never met. But they are willing to support us, to give us, you know, their support to be in our journey. Nggak tahu kenapa, but apa ya? The weirdest thing is most of the time orang-orang yang tidak mendukung kamu tuh dari circle-circle terdekat kamu. Itu biasa. Kayak nggak rela melihat kamu berkembang, ngerti nggak sih? Kayak aku nggak boleh berjaya. Iya, kayak aku nggak mau repost lagu kamu ya. Aku nggak mau lihat fans aku lihat lagu kamu, nanti mereka suka, nanti kamu berhasil. Aku repost semua, nggak kenal pun, ku repost. Aku rasa di industri musik, musician support musician. Nggak peduli kamu penyanyi rock, R&B, dangdut, terserah. Semua sudah punya market masing-masing. Semua sudah punya penggemar masing-masing. Bukan berarti penggemar aku mendengarkan lagu kamu, dia terus berhenti menggemari laguku. Enggak, dia bisa menggemari laguku dan lagu kamu. Makanya ada playlist. Makanya playlist itu isinya lagu yang berbeda-beda. Setuju nggak? Iya kan? Makanya dalam album banyak lagu yang berbeda-beda. Ya gitu. Cuman aku notice banyak yang seperti, tapi aku nggak mau menjadi orang seperti itu. Andai satu hari mereka mahu kembali berteman sama kamu, Ellen. Menurut aku sudah nyaman dengan apa yang aku ada sekarang. I wanna keep it that way. I don't know. I forgive each and everyone, and I hope that they forgive me for all my mistakes that I may not realize doing it. Tapi tidak boleh melupakan. Lupa. Aku melupakan. Tapi hanya keledai jatuh ke lubang yang sama. Jadi nggak apa-apa. Kita jadi kuda.
Kita jangan jatuh di lubang yang sama, kita menghindari lubang itu. Kita loncat di lubang itu. Dan berlari lebih jauh. Kita berlari lebih cepat, gitu, lebih jauh. Kalau lelah, jangan berhenti, jalan. Betul. Kalau sudah ada stamina lagi, lari lagi. Kembali berteman, enggak. Berkenalan, bisa. Berteman seperti dulu, enggak usah. Jangan pernah refriend teman kamu yang pernah mengkhianatimu, membunuh karaktermu, dan sebagainya. Jangan pernah refriend those people. Dan pada akhirnya kamu memilih untuk berada pada circle-circle yang lebih memberi aura yang positif. Benar, circle pun itu laki ya. Aku lebih ke dot sebenarnya. Tek. A very small circle. Circle aku sangatlah kecil dan sangatlah apa ya? Baik ya, sangat berkualitas. Betul banget. Karena lebih baik kita punya circle yang kecil daripada kita punya circle yang besar. Karena circle kecil inilah circle yang menerima aku apa adanya. Ketika orang yang semakin banyak, it means you have to show many faces. Betul. To everyone. You harus please everyone. Yes, I mean like this is what I notice ya. People who have more friends, most of them are, I'm sorry, but you know, some of them lah fake. The faker you are, the more friend. No, really, the more friend you have. Tapi when you are being real, then many people won't like you. Betul. Then it's okay. As long as God like you, God loves you, it's okay. You know, as long as your parents love you, it's fine. And those people who matter, yang kayak teman-teman yang dikit-dikit, itu cukup. Cukup banget. Banyak teman kadang banyak masalah juga. Betul. Iya kan? Kadang ini masalah lain, ini masalah lain. Ini begini cerita. Kita pun jadi stres. Kamu yang tak ada masalah jadi ada masalah. Iya, karena kita merasa, ini teman aku kok dia diginiin. Kita try to bela, pas bela mereka berteman balik, kita nggak ditemenin. Nah, gitu. Tapi bila kamu ada masalah, tak ada orang nak datang pada kamu. Bener. Tapi sekarang aku ada masalah, ada yang datang ke aku. Aku pernah di situasi ya. Si A dan si B. Si B ini penulis, si A ini penyanyi. Si B ini penulis, nggak suka sama si A. Oh gini. Dia tuh gini. Aku sebagai orang tengah mendengarkan, aku mencoba memahami si B. Aku bilang ke si A, gini. Si A, oh enggak, dia tuh gila duit, dia mata duitan, bla bla bla. Aku bilang ke B dengan cara yang halus. Aku bilang, mungkin kamu harus gini. Aku selalu memfasilitasi untuk membertemankan mereka berdua. Sampai suatu saat, si A ini punya personal assistant. Si B ini cerita ke aku, tahu nggak, si A ini pecat personal assistantnya. Oke, wih, kok gitu? Si A ajak aku pergi makan. Si A cerita, kamu tahu nggak, aku pecat personal assistant aku. Aku bilang, oh iya, kenapa? Dia minta naik gaji. Aku bilang, oh terus kenapa nggak dikasih gaji, kasih naik? Kan show kamu banyak. Oh soalnya ini cukup gini. Oh ya udah, tapi itu hak dia, bener nggak? Itu hak dia lah. Dia mau naikin gaji atau enggak, itu hak dia. Dan untuk dia mau berhenti atau enggak, itu juga hak CPA. Aku jelaskan ke si B, aku bilang, kamu nggak boleh negative thinking. Ternyata dia tuh memberhentikan karena dia nggak mau bayar lebih. Ya udahlah, itu urusan dia. Si B cerita ke the PA different way. The PA cerita ke kepala fanbase CA. Si kepala fanbase cerita ke CA, Alan bilang gini as if aku salah. Aku ditelepon pagi-pagi di hari kenaikan Yesus Kristus, dia buat emosi aku naik. Ditelepon, Alan kok kamu ya begini. Aku, hah? Aku baru bangun kak. Aku bilang, udah gak usah temenan sama aku. Akhirnya sekarang mereka berteman lagi. Ini berdua. Kamu yang dijelekin. Kayak memang setan. Bisa gak sih? Bisa ya di spoil. Kelakuan setan gitu. Kayak ini menjilat ke ini, tapi ini masih menjelek-jelekan ini ke penyanyi-penyanyi lain. Kayak no, I don't wanna be part of that circle. Thank you so much sudah meng-cut off aku dan kita ter-cut off. No, it's okay.
lebih orang kata lebih berterima kasih dan bersyukur. Bener banget. Tidak ada teman sebegitu. Tapi aku dan A ini kita nggak ada masalah sama sekali. Kita dari satu kampung. Dia terkenal banget. Pasti kamu tahu. Gak apa keluar di sini fans kamu. Kita satu kampung tahu. Wih, dia baik. Dia sangat baik. Cuman karena kesalahpahaman ini mau gini ini. Aku ingat banget Bibi pernah bilang gini ke aku. Oh, kalau dia bisa dapat begini nyanyi, aku juga bisa. Kayak, ini pun komplain. Dia ngasih lagu aku ke ini penyanyi lain, aku nggak mau. Ini pun komplain. Kan dia udah nggak mau lagunya, jadi wajar lah aku kasih. Oke. Ya udah. Aku di tengah kayak. Tapi aku secara diam-diam mencoba untuk facilitate ini. Kalian tuh bisa berteman karena mereka berteman dari SMA, kan? Dari high school. Dan dengan apa yang sudah kamu lalui, pastinya itu semua memberi satu pengajaran terbesar dalam hidup kan? Dan kamu juga bukannya bermula daripada seorang yang sukses. Bener. Kan? Jadi hidup keras. hidup keras, pejuang kan. Jadi segala macam yang telah kamu lalui itu menjadi satu pengalaman berharga buat kamu. Bener kan, dan pada akhirnya juga kamu menjadi diri kamu seperti hari ini. Bener. Kamu berdiri di atas bakat kamu sendiri. Di Indonesia kamu berkarya, di Malaysia kamu berkarya, dan akhirnya kamu juga diterima oleh penyanyi-penyanyi di sini untuk menghasilkan lagu-lagu untuk mereka. Terima kasih. Selepas ini siapa lagi mungkin kamu mau bekerja sama? Aku sekarang sedang bekerja sama, lagi ongoing lah. Aku biasa menulis lagu untuk orang. Kali ini aku dituliskan lagu. Oh, oke. Oleh Faruk Roman. Lagu ini tuh untuk sebuah OST. Ya, OST drama yang akan tayang di Astro. Iya, bisa sebut ya. Astro. Sinetron. Terus aku sedang mencoba untuk memberikan sebuah karya ke Dato' Sheila Majid. Oh. Sebuah lagu yang sangat sedap. Dan juga penasaran gak sih kalau Dato' Sri Siti Nurhaliza nyanyi City Pop? Penasaran kan? Nah itu juga, itu salah satu impian aku. Jadi Dato' Siti, yuk kita buat City Pop. Ellen, di minit-minit terakhir ini kan, pastinya perjalanan kamu tidak mudah kan? Benar. Untuk menjadi hari ini bukan seperti yang orang melihat, oh Ellen udah sukses, pasti perjalanannya mudah kan. Jika kamu tidak kongsikan di sini, tidak ramai yang tahu. Tetapi sepanjang apa yang kamu lalui itu, apa pengajaran terbesar yang kamu dapat, Ellen? Pengajaran terbesar, sabar. Aku diajarkan untuk sabar, diajarkan untuk selalu positive thinking, good attitude, dan kurangkan bercakap hal yang tidak berguna dan penting dengan kawan-kawan. Itu. Jadi kalau hal yang berguna ngobrol, kalau hal yang nggak berguna kayak menjelek-jelekan orang, mohon maaf lahir batin, aku sign out. Aku belajar untuk menjadi orang yang lebih bisa menerima kalau sebuah perjalanan itu kadang kita tidak berjalan menggunakan mobil, kadang kita jalan kaki, kadang kita naik sepeda, bicycle. Mungkin lama, tapi pasti bisa sampai. Pasti. Harus berusaha. Kayuh aja terus. Ya. Kan? Itu ya aku seperti yang kamu ngomong, kalau lelah berhenti, kalau ada tenaga kembali kayuh. Kalau lelah berlari, berjalan. Betul. Pelan pun tetap berjalan. Jalan kaki. Iya. Kalau ada tenaga lari lagi. Betul. Itu yang aku pelajari. Dan baru-barusan ini aku juga belajar kalau memang kita tuh baik
harus bijaksana, harus menjadi berpada-pada. Iya, kita harus menjadi orang baik yang bijaksana. Karena banyak orang yang tend untuk menggunakan kamu. Kalau kamu terlalu baik, itu aku juga belajar. Jadi kita harus berpada-pada. Berpada-pada. Buat baik berpada-pada. Kita harus berbuat baik berpada-pada. Nggak boleh. Harus berbuat baik. Tapi kalau selalu ramah, tamah, selalu senyum, berbuat baik. Tapi bagian baik itu harus berpada-pada. Betul. Nggak boleh. Iya. Merata-rata. Ellen, terima kasih. Terima kasih. Satu perkongsian yang saya kira bukan saja untuk saya, tetapi untuk mereka yang mendengar ini nanti banyak yang kita boleh pelajari, kan? Betul. Susah jatuh bangun itu, kan? Nak berjaya itu, kesabarannya, kan? Yang betul. pastinya nanti yang akan diberikan di hujungnya adalah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang dapat, tetapi kalau kita buat akan mengembirakan kita pastinya. Dan Amin ya. Amin. Semoga terus sukses Ellen di Malaysia maupun di Indonesia, kan. Lebih banyak karya-karya yang dihasilkan sedap-sedap. Terima kasih banyak. Dan kalau sudi bisa dinyanyikan lagu Rindu. Wah, untuk penonton-penontonnya nanti. Bisa. Sekarang ya? Ini kondenser ya? Oke, dari sini misalnya. Getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekat dan kau kecup bibir ini dan kau bisikkan kata-kata, aku cinta kepadamu. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply.